Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners, kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Sabtu 14 September 2024. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini, dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Mengawali perjumpaan kita pada koran hari ini, Tribuners, diawali dengan halaman utama Koran Tribun Timur ada highlight terkait lokasi debat Cagup, tunggu izin dari Polri. Palopo, Bulukumba, dan Parepare belum pasti. KPU pastikan debat digelar sebanyak 3 kali. Debat calon gubernur Sulawesi Selatan direncanakan akan berlangsung 3 kali. Debat yang sebelumnya direncanakan digelar di Bulukumba, Parepare, dan Palopo belum dipastikan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Selatan hingga kini masih melakukan pembahasan dengan TNI Polri untuk membahas rencana debat tersebut, khususnya mengenai izin dan juga pengamanan. Karena kan ini kita harus bersinergi dengan pihak kepolisian keamanan. Karena ini sifatnya pilkada serentak, kami diberi izin tidak untuk mengadakan debat di luar. Ini juga harus kita diskusi bersama pihak kepolisian, kata Hasbullah, Ketua KPU Sulsel. Kemudian Dani yakin Projo naikkan elektabilitas. Calon Gubernur Sulsel Dani Pomanto menerima surat dukungan dari DPP Projo atau Projokowi. Penyerahan dukungan tersebut berlangsung di Posko Projo Sulsel, Jalan Serigala pada Jumat 13 September 2024. Usai menerima surat dukungan tersebut, Dani menyampaikan ia memiliki ideologi yang sama dengan Projo, ideologi rakyat. Adanya dukungan resmi dari Projo menambah barisan kekuatan Dani Pomanto di Pilkup Sulsel. Tentunya kita selalu ingin berhitung menang, tapi ideologi perjuangan kami adalah ideologi rakyat. Jadi kekuatan kami adalah kekuatan partai plus kekuatan rakyat. Karena memang basic kami rakyat, ucap Dani Pomanto kepada awak media. Projo itu intinya adalah perjuangan rakyat untuk Pak Jokowi. Prabowo Mania itu perjuangan rakyat untuk Pak Prabowo. Tribuners juga dapat melihat infografis bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel pada periode pemilihan tahun ini. Pertama, Andi Sudirman Sulaiman berusia 40 tahun, status petahana gubernur Sulsel 2024-2023, adik kandung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, alumni Unhas dan berasal dari Bone. Kemudian calon wakilnya ada Fatmawati Rusdi berusia 44 tahun. Status anggota DPR RI terpilih pemilu 2024, mantan wakil wali kota Makassar 2021-2024. Kemudian istri ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Mase, alumni Universitas Jayabaya, berasal dari Parepare. Pasangan ini didukung oleh beberapa partai, ada Nasdem dengan 17 kursi, kemudian Golkar 14 kursi, Gerindra 13 kursi, Demokrat 7 kursi, PKS 7 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 1 kursi, dan beberapa partai non-parlemen lainnya seperti Perindo, PSI, dan juga Partai Hanura. Kemudian Tribuners, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang kedua, yakni Dani Pomanto berusia 60 tahun, status wali kota Makassar 2 periode, 2014 hingga 2024. Alumni Unhas, berasal dari Makassar. Dan wakilnya Azhar Arsyad, status sebagai ketua DPW PKB Sulsel, anggota DPRD Sulsel 2019-2024, alumni Universitas Muslim Indonesia asal Makassar. Pasangan ini didukung oleh Partai Parlemen P3 dengan 8 kursi, PKB 8 kursi, dan PDIP 6 kursi. Selain itu, Tribuners, ada juga berita terkait budaya di Sulsel. Andre Guruta Ambodale sejatinya adalah pahlawan. Dari Baru, Tribun Timur melaporkan Guruta Haji Helmi Ali Yafi mengenang Andre Guruta Haji Abdul Rahman Ambodale sebagai sosok pahlawan bangsa. Andre Guruta Haji Abdul Rahman Ambodale
adalah ulama dari Tanah Bugis yang telah berhasil mendirikan Pondok Pesantren Darut Dakwah Wal Irsyad atau DDI Mangkoso, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Menurut Guruta Helmi Aliyafi, Andre Guruta Ambodale ini sebetulnya adalah pahlawan. Jadi beliau mengembangkan gerakan pendidikan Islam mulai tahun 38, dimulai dari Mangkoso, ujarnya kepada Tribun Timur saat ditemui. Dari halaman 1 atau halaman utama Tribuners, kita beralih ke halaman 6 di rubrik Makassar. Pada halaman ini terdapat berita terkait median jalan antara Jalan Laimena dan juga Jalan Perintis Kemerdekaan dibuka. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sulsel akan membuka median jalan antara Jalan Dr. Laimena atau Antang dengan Jalan Perintis Kemerdekaan. Diketahui jalanan ini kerap menjadi langganan macet, utamanya saat jam-jam berangkat dan pulang kantor. Wali Kota Makassar Dani Pomanto menyambut baik rencana tersebut. Ia setuju langkah BPTD kelas 2 Sulsel sebab pembukaan median jalan tersebut akan mengatasi masalah kemacetan. Dani bilang langkah itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan juga oleh masyarakat, apalagi melihat padatnya lalu lintas di jalan tersebut. Rekayasa jalan ditambah adanya traffic light, bagi kami itu bagus sekali dan sesuai apa yang diharapkan masyarakat, ujar Dani Pomanto. Ia bersyukur lantaran terobosan itu tepat berada di simpul-simpul yang macet dan banyaknya pelanggaran lalu lintas. Ditambah lagi jalanan ini akan terintegrasi dengan transportasi dalam kawasan Maminasata. Sementara itu, Kepala BPTD kelas 2 Sulsel Bahar Latif mengatakan pihaknya sudah menempatkan traffic light dan pembukaan media jalan. Rencana bakal di-launching bersama-sama stakeholder terkait pada Rabu pekan depan. Alhamdulillah baru selesai dikerjakan dan median di tengah itu sudah selesai dibuka, kata Bahar. Bahar menuturkan pihaknya melihat manfaat pertigaan ini untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dengan adanya izin pembukaan jalan, maka jalur traffic light baru itu siap dimanfaatkan untuk masyarakat. Insya Allah pekan depan bersama Balai Jalan di Subkota dan Provinsi hadir untuk membukanya, ucapnya. Kemudian pada jalan ini, Tribuners, memang sering terjadi pelanggaran, yakni melawan arus dari pengendara dari Antang menuju ke Perintis menggunakan bahu jalan yang seharusnya tidak digunakan. Nah, ini meminimalisir pelanggaran. Kepala BPTD kelas 2 Sulsel Bahar Latif mengatakan diharapkan dengan membuka akses itu dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi seperti pengendara yang melawan arus. Juga dia menargetkan potensi pelanggaran lalu lintas di situ bakal berkurang hingga 80%. Pasalnya pengendara sudah bisa langsung belok kanan, tidak perlu lagi belok ke kiri, ke U-turn, BTN Hamsi atau bahkan melawan arus. Jadi langsung belok ke kanan, Perintis Kemerdekaan sebutnya. Kemudian Tribuners, berita lain di halaman 6 ini ada 4067 P3K Pemkot Makassar terima SK di Pantai Losari. Wali Kota Makassar Dani Pomanto menyerahkan SK penyesuaian masa kerja 4067 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ke-4067 P3K tersebut merupakan pegawai yang lolos pada formasi 2021-2022 dan 2023 lingkup Pemkot Makassar. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Anjungan Pantai Losari, Jalan Penghibur pada Jumat 13 September. Pada momentum tersebut, Dani Pomanto menyampaikan pemerintah memberikan kebijakan sangat strategis, yakni SK itu berlaku sampai pada masa pensiun.
Dulu setiap tahun diperpanjang, tahun ini langsung sampai masa pensiun, kata Dani Pomanto, sapaan akrabnya saat memberikan sambutan di sela-sela acara pada sore hari. Kata Dani, merupakan sebuah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi P3K kebanyakan merupakan tenaga pendidik dan kesehatan yang memiliki peran strategis di masyarakat. Sebagaimana halnya guru, ialah bagian dari pihak yang mencerdaskan anak bangsa dan menyiapkan pemimpin masa depan. Saya berusaha hadir di sini karena ini hari bersejarah, ucap Dani. Dia menilai peran dan skill P3K juga tidak kalah dengan ASN, bahkan lebih hebat daripada ASN. Pada momen yang berharga itu, dia juga ingin pengabdian banyak Laskar Pelangi di Indonesia, di Kota Makassar berlanjut bisa ikut menjadi P3K. Mumpung saya masih wali kota, saya perintahkan ke BKPSDM agar tahun depan dapat perbanyak jatah Laskar Pelangi untuk masuk P3K, jelasnya. Pun soal TPP, ia yakin ketika PAD Pemkot Makassar meningkat hingga 2 triliun rupiah tahun depan, maka P3K juga bisa menikmati dampaknya. Di akhir, Dani berpesan kepada para P3K agar solid dan terus bekerja, menjaga kota ini dengan baik. Insya Allah semua program bakal berlanjut, kita bersama harus menjaga kota ini jangan sampai kota ini mundur lagi. Kemudian Tribuners, berita lain dari halaman 6 ini, diduga hipertensi, Darwis, tahanan Polsek Ujung Pandang meninggal. Seorang tahanan Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia pada Kamis 12 September 2024. Tahanan diketahui berinisial MD alias Darwis, 43 tahun itu, meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Bayangkara, Makassar. Keluarga dan kerabat almarhum tak kuasa menahan tangis atas meninggalnya Darwis. Sebelum meninggal dunia, tahanan kasus pencurian ini mengeluh sakit di dalam tahanan, lalu ditindak polisi dengan melarikannya ke rumah sakit. Kapolsek Ujung Pandang Kompol Syarifuddin mengatakan Darwis selama di tahanan 3 kali sakit dan dirawat di rumah sakit. Tanggal 10 Agustus ada laporannya kejadian pencurian dengan pemberatan di salah satu toko di Kelurahan Lajangiru, ujar Kompol Syarifuddin. Setelah diamankan, lanjut Syarifuddin, beberapa hari kemudian Darwis mengeluh sakit. Tanggal 3 September, sakit kemudian dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan perawatan medis. Ujarnya, setelah 2 hari dirawat di RS Bayangkara, kondisi Darwis dianggap membaik dan kembali ke dalam sel tahanan Polsek Ujung Pandang pada 5 September. 2 hari kemudian lanjut Syarifuddin, tepatnya tanggal 7 September 2024, Darwis kembali mengeluh sakit dan dibawa kembali ke RS Bayangkara. Keluhannya didiagnosa hipertensi. Terus tanggal 9 kembali lagi ke Polsek setelah dirawat ketiga kalinya di RS Bayangkara, ungkap perwira 1 Melati ini. Tanggal 11 September, kata Syarifuddin, tim medis dari klinik Polrestabes Makassar datang memeriksa semua tahanan di Polsek Ujung Pandang. Hasil pemeriksaan, kata Syarifuddin, Darwis dinyatakan tahanan yang sehat. Namun keesokan harinya ayah 2 orang anak itu kembali mengeluh sakit. Yang bersangkutan ini salah satu tahanan yang dinyatakan sehat. Kemudian esoknya kemarin sore tanggal 12 sekitar 16.30 WITA mengeluh sakit lagi. Ia pun kembali dilarikan ke RS Bayangkara oleh personel Polsek Ujung Pandang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun saat dalam perawatan, nyawa Darwis rupanya tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia. Akhirnya kita bawa lagi ke RS Bayangkara, dilakukan perawatan. Setelah sampai di sana, di UGD pukul 20 WITA dinyatakan meninggal dunia. Di tubuhnya tidak ada luka. Kakak almarhum Murniati membenarkan almarhum diduga meninggal dunia akibat penyakit bawaan
berupa tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selain itu juga memiliki riwayat penyakit asam urat dan ambeien. Meninggalnya almarhum murni bawaan sakit. Dari awal pihak kepolisian baik tidak pernah ada kekerasan, ujar Murniati. Selama dia di sana, mengakunya tidak pernah diapa-apakan dan tidak pernah ada luka, tuturnya. Kini jenazah Darwis dibawa keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Direncanakan Jumat siang jenazah dikebumikan di kampung halamannya di Desa Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya Tribuners, ada juga berita dari AKP Mamat Rahmat, Kasat Lantas Polrestabes Makassar. Cita-cita tentara, ini profil AKP Mamat Rahmat, Kasat Lantas Polrestabes Makassar. Kompol Mamat Rahmat, Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polrestabes Makassar yang baru. Kompol Mamat Rahmat menggantikan AKBP Amin Toha. Mamat Rahmat adalah perwira polisi yang memiliki segudang prestasi, termasuk penghargaan Pasis Trengginas B, bidang jasmani, pendidikan sekolah pimpinan pertama, gelombang 1 tahun angkatan 59 2018 lalu. Upacara serah terima jabatan dipimpin Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib di lapangan Apel Mako Polrestabes Makassar pada Selasa 26 Maret 2024. Selain Kompol Mamat Rahmat, sejumlah perwira di jajaran Polrestabes Makassar juga dimutasi. Mereka Kapolsek Rapocini Kompol Muhammad Yusuf digantikan AKP Mustari Alam, Kapolsek Panakukang Kompol Joko Pamungkas digantikan Kompol Muhammad Muhtari. Kemudian Kapolsek Tamalan Rea Kompol Andi Alimudin digantikan Kompol Muhammad Yusuf yang sebelumnya menjabat Kapolsek Rapocini. Kapolsek Lumajang AKP Gafur Hidayat digantikan Kompol Arifuddin Amiruddin. Semua orang pasti merasa bangga jika meraih prestasi dari hasil keringat sendiri. Hal itulah yang dirasakan oleh Ajun Komisaris Polisi atau AKP Mamat Rahmat, anggota Polda Sulsel. Mamat adalah perwira peraih penghargaan Pasis Trengginas di bidang jasmani saat ikut dalam pendidikan sekolah pimpinan pertama atau SESPINMA, gelombang 1 tahun angkatan 59 2018. Penghargaan ini hanya diberikan kepada mantan Kasat Sabara Polres Endrekang ini dari 100 orang anggota Polri yang ikut dalam pendidikan. Alhamdulillah pastinya sangat bangga, apalagi saya membawa nama Polda Sulsel dari sekian Polda di Indonesia. Hal ini kata dia tak lepas dari arahan dan support oleh rekannya di Polda Sulsel dan sejumlah petinggi Polda Sulsel. Penghargaan yang diterima oleh Mamat berlangsung di Sespinma di Ciputat, DKI Jakarta. Di Sulsel, Mamat pernah menjabat posisi strategis, diantaranya Paur STNK Samsat Makassar, Kasat Lantas Polres Parepare, dan banyak lagi. Mamat Rahmat pernah bertugas di Polres Pangkep pada 2019. Saat menjabat Kasat Lantas Polres Pangkep, Mamat Rahmat masih berpangkat AKP. Kala itu tidak pulang kampung. Pria bernama Mamat Rahmat ini lahir di Cianjur 30 Desember 1972. Memulai pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Cianjur. Menyelesaikan sarjananya di ISTI Amkop Makassar tahun 2006 dan S2 di Universitas Prima Sengkang tahun 2010. Jenjang karirnya dimulai dari Bintara Polisi di Sibatua 1994 dan 1995. Kemudian Sekolah Calon Perwira atau CAPA tahun 2007 di Sukabumi dan Sekolah Pimpinan Pertama atau SESPIMMA tahun 2018 di Jakarta. Usai sekolah dia mulai menduduki jabatan pertama di Polrestabes Makassar di unit Bintara Sabara 1999 hingga 2001. Kemudian
pindah ke Bintara Samsat Makassar tahun 2001 hingga 2007. Setelah itu bergabung di Ditlantas Paurmin Bensatker tahun 2008. Lalu AKP Mamat Rahmat berpindah ke Polres Wajo menjadi Kanit Regiden Satlantas Polres Wajo pada tahun 2008 hingga 2011. Kemudian Kanit Regiden di Polres Sidrap tahun 2011 hingga 2012. Pindah lagi ke Kabupaten Pinrang masih dengan jabatan Kanit Regiden Satlantas Polres Pinrang tahun 2012 hingga 2014. Lalu berpindah ke Kasat Lantas Polres Parepare tahun 2014 hingga 2016 dan ke Polsek Bacu Kiki 2016-2017. Lalu ditugaskan kembali ke Polda Sulsel sebagai Kanit 8 PCR di Lantas Polda Sulsel. Sebagai Kanit 8 PCR di tahun 2017, Paro STNK di Lantas Polda Sulsel tahun 2017 dan Pama Polda Sulsel tahun 2018. Kemudian Kasat Sabara Polres Enrekang tahun 2017 hingga 18. Kasat Lantas Polres Tabes Maros 2018 hingga 2019 dan Kasat Lantas Polres Pangkep 2019. AKP Mamat Rahmat hobi olahraga tenis dan bergabung di komunitas Pahlawa Makassar. Dia juga senang bersepeda dan bergabung di MCC Sepeda Makassar. Dia bercita-cita menjadi tentara, namun takdir membawanya menjadi polisi. AKP Mamat Rahmat adalah anak dari pasangan Endi Sumarja dan Darsi. Dia memiliki istri bernama Rahma dan 3 anak, Rezki Amalia Putri, Muhammad Ilham Akbar Syaputra, dan juga Zahra Almairah Rahmat. Instagram Mamat Rahmat dan Facebook Mamat Rahmat. Dari halaman 6 Tribuners kita beralih ke halaman 8 di rubrik Tribun Politik. Dari halaman 8 ada highlight berkas 4 Cawalkot Makassar dinyatakan lengkap. KPU tunggu penetapan dan pengundian nomor urut. Komisi Pemilihan Umum Makassar menyatakan dokumen 4 calon wali kota Makassar dan calon wakil wali kota Makassar sudah lengkap. 4 kandidat yaitu Munafri Arifuddin Alia Mustika Ilham, Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arifausi, kemudian Andi Seto Gandhi Asapa dan Reski Mulfiati, dan juga Amri Arsyid dan Abdul Rahman Bando. 4 pasangan calon telah menyetorkan berkas persyaratan. KPU Makassar juga telah memverifikasi berkas tersebut. Komisioner KPU Sri Wahyuningsi mengatakan berkas pasangan calon telah dinyatakan benar. Setelah melewati tahap penelitian berkas, perbaikan berkas, dan verifikasi berkas, dokumen 4 Cawalkot itu dinyatakan sudah lengkap. Sri menambahkan bahwa tes kesehatan 4 Cawalkot tidak ada masalah. Hasil tes kesehatan masuk dalam rangkaian persyaratan administrasi Cawalkot. Sehingga hari ini pada Jumat kemarin hasil verifikasi administrasi dinyatakan sudah lengkap semua. Tes kesehatan itu bahwa bukan rangkaian terpisah dari proses pencalonan dan tidak ada masalah dengan itu. Makanya pada Jumat kemarin sudah diumumkan semua, sudah dinyatakan benar semua, terang Komisioner KPU Makassar itu. Hasil verifikasi administrasi juga telah diserahkan kepada perwakilan masing-masing pasangan calon. Tahapan selanjutnya penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut. Hari ini sudah kami serahkan ke LO-nya, kita tinggal menunggu penetapan pasangan calon. Kemudian nomor urut pungkasnya. Kemudian pengamat mengatakan API paling berpengalaman. Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Prof. Sukri Tama, mengungkap pengalaman Munafri Arifuddin dalam bertarung di Pilwali Makassar jadi modal besar saat ini. Diketahui Munafri Arifuddin saat ini maju kembali dalam pemilihan wali kota Makassar dan menggandeng Alia Mustika Ilham sebagai wakilnya.
Pasangan dengan tagline mulia itu diusung oleh 4 partai parlemen dan 3 partai non-parlemen di Kota Makassar. Mulai dari Golkar, Demokrat, Hanura, Perindo, PKN, Umat, dan juga PPB jadi partai pengusung mereka. Prof. Sukri Tama mengatakan, setelah 2 kali percobaan dan gagal menjadi modal api untuk ikut bertarung dalam Pilwali Makassar kali ini. Artinya sifatnya memang ini kan sudah membangun jalan dari beberapa tahun lalu untuk kemudian dia maju lagi di Pilwali Makassar. Dalam situasi seperti ini, kata Prof. Sukri, kandidat paling berpengalaman dalam Pilwali Makassar hanyalah Api saja. Pasti Api paling berpengalaman karena sudah 3 kali maju dalam Pilwali Makassar, ungkapnya. Adapun beberapa hal yang menguntungkan Api, kata Prof. Sukri, tak adanya kandidat kuat seperti Dani Pomanto dalam Pilwali Makassar kali ini. Saya kira istilahnya itu bisa membuat atau memberikan peluang elektabilitas yang cukup tinggi untuk Api, ujarnya. Kemudian Tribuners dari Makassar, kita beralih ke Luwu Timur. Budiman Akbar leluasa, Irwan Puspawati bersaing. Lembaga Skrip Survei Indonesia atau SSI merilis hasil survei dinamika politik masyarakat jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur 2024 pada Jumat 13 September 2024 di The Capitol Cafe Kota Makassar. Survei dilakukan untuk mengukur tingkat elektabilitas calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur. Hasil survei menempatkan Budiman Akbar leluasa pada posisi teratas dengan perolehan 47,32%. Kemudian Irwan Bahri Syam dan juga Puspawati 41,95% dan Isrullah Usman Sadik 2,93%. Sementara yang belum menentukan pilihan 7,80%. Detail perolehan suara per kecamatan, Budiman Akbar sementara unggul di 7 kecamatan, Malili, Angkona, Wotu, Burau, Tomoni Timur, dan juga Kalena. Ibas Puspawati 41,95% unggul di 4 kecamatan, yakni Mangkutana, Nuha, Wasuponda, dan Towuti. Direktur Eksekutif SSI Yuhardin mengatakan, survei dilakukan acak terhadap 410 responden yang tersebar di seluruh kecamatan secara proporsional. Metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95%, margin of error 4,8%, periode survei 2 hingga 8 September 2024. Selain itu, kelompok pemilih grassroots atau kelas bawah, pasangan Budiman Akbar berada pada posisi teratas dengan perolehan 52,65%. Posisi kedua dengan angka 36,33% ditempati oleh Ibas Puspawati. Untuk posisi ketiga adalah pasangan Isrullah dan juga Usman dengan suara sebesar 2,93%. Temuan kami di lapangan, alasan utama dalam memilih calon bupati dan wakil bupati adalah sederhana, ramah, merakyat, berprestasi, dan kinerja terbukti, ada hubungan keluarga, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, membawa harapan baru, dan lain sebagainya. Untuk pemilih milenial, pasangan Budiman Akbar unggul dengan perolehan 47,72%. Kemudian disusul Ibas Puspawati 42,13% dan Isrullah Usman 2,54%. Pada kategori pemilih terpelajar, pasangan Ibas Puspawati posisi teratas dengan perolehan 51,61%, kemudian Budiman Akbar 32,26% dan juga Isrullah Usman 6,45%. Pada kategori pemilih ibu-ibu ibu-ibu, kemudian pasangan Budiman Akbar
posisi teratas 50,73%, kemudian Ibas Puspawati 40,49%, dan Isrullah Usman 6,93%. Yuhardin mengatakan sebanyak 38,53%. Pemilih mengaku masih ragu kemungkinan mengubah pilihan atau swing voters, sehingga peluang untuk perubahan posisi kandidat masih terbuka. Masih berita terkait Pilkada Tribuners, kasus netralitas ASN terbesar terjadi di Pindrang. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sulsel memberikan perhatian khusus terhadap 10 isu strategis dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Isu-isu ini meliputi netralitas aparatur sipil negara atau ASN, praktik politik uang, polarisasi masyarakat, kemudian keamanan dan permasalahan logistik. Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyampaikan hal ini dalam acara peluncuran pemetaan kerawanan Pilkada serentak 2024 yang berlangsung di Hotel Harper Makassar pada Senin 9 September 2024. Berdasarkan data Bawaslu RI, Sulsel masuk dalam 5 besar provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam pelaksanaan Pilkada. Provinsi lain yang turut masuk dalam daftar ini adalah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan juga Sulawesi Tengah. Mardiana Rusli mengungkapkan bahwa ada beberapa daerah yang dinilai cukup rawan dalam hal netralitas aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu. Menurutnya, Bawaslu telah menangani sejumlah kasus keberpihakan ASN yang dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil Pilkada serentak 2024. Salah satu daerah dengan tingkat kasus netralitas ASN yang paling tinggi adalah Kabupaten Pindrang. Mardiana menyebutkan bahwa terdapat 29 kasus di Pindrang, dengan 28 diantaranya telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini menjadi salah satu daerah paling rawan dalam hal netralitas ASN. Selain Pindrang, Kabupaten Luwu Timur juga jadi perhatian dengan 18 kasus yang sedang ditangani oleh Bawaslu. Di Kabupaten Pangkep tercatat 9 kasus dengan 3 kasus yang telah diteruskan ke KSN. Sedangkan di Luwu Utara terdapat 2 kasus, Selayar 1 kasus, dan Makassar dengan 4 kasus yang sudah ditangani. Berita terakhir di halaman 8 Koran Tribun Timur ini, Tribuners, ada 40 anggota DPRD Pindrang masih nganggur. Kurang lebih 2 pekan setelah dilantik, 40 anggota DPRD Pindrang hingga saat ini masih nganggur. Hal ini dikarenakan belum rampungnya alat kelengkapan Dewan atau AKD, termasuk tata tertib yang menjadi acuan Dewan untuk melaksanakan tugasnya. Ketua DPRD Pindrang sementara Nasrun Paturusi mengatakan hingga kini anggota Dewan Pindrang memang belum dapat bekerja maksimal dikarenakan AKD belum lengkap. Memang belum ada yang dikerjakan saat ini karena draft tatip juga sementara dirampungkan. Kita tidak bisa apa-apa kalau belum ada AKD. Nasrun mengungkapkan tatip Dewan sementara ini masih dalam proses penyusunan. Setelah itu, kata dia, draft tersebut dibahas dan disahkan. Ini baru penyusunan draft tatip. Insya Allah tanggal 23 September ini kami baru bahas, ungkapnya. Menurutnya pihaknya saat ini baru selesai merampungkan fraksi di DPRD Pindrang. Dia pun berharap meski belum bekerja maksimal, semua anggota Dewan tetap berkantor. Fraksi-fraksi semua sudah dirampungkan. Kalau anggota komisi dan banggar belum, karena itu tadi belum ada tatipnya, ucapnya. Kami harap meski belum bekerja maksimal, anggota Dewan tetap harus masuk kantor. Terpisah Sekretaris Dewan DPRD Pindrang, Andi Paweloi, mengutarakan pihaknya sudah bersurat ke 3 partai yang menempati kursi pimpinan, yakni Nasdem, Golkar, dan Gerindra untuk menentukan pimpinan definitif. AKD ini salah satunya adalah pimpinan definitif DPRD Pindrang, jadi kami sudah menyurat ke 3 partai pemenang
untuk menentukan nama yang dipilih jadi pimpinan. Kami masih tunggu balasannya, katanya. Dia menjelaskan sejumlah alat kelengkapan Dewan diantaranya pimpinan Badan Musyawarah, kemudian Komisi Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan juga Badan Kehormatan. Kami juga usahakan secepatnya rampung karena banyak agenda di depan yang akan dihadapi para dewan. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Tribuners pada Koran Tribun Timur edisi hari ini. Bagi Tribuners yang ingin membaca secara lengkap, dapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411 811 5500 atau juga WhatsApp dan SMS untuk mendapatkan Tribun Family Card di 081141355555. Demikian highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.